Kenapa tidak? Kenapa tidak? Lah nyawanya aja boleh loh, apalagi cuma jadikan budak kan lumayan jadi budak, masih hidup. Ya toh? Dan dijadikan budak itu merupakan dalam perang antara umat Islam dengan orang kafir, tawanan-tawanan boleh dijadikan budak. Pertama kali harus kamu pahami itu kalau diputuskan oleh amir begitu, ya jadi budak. Dan ini jauh lebih baik daripada sistem modern ini. Kalau tawanan di penjara, ya kan? Di penjara kan orang menderita sekali. Kalau dijadikan budak kan berkumpul dengan masyarakat. Sehingga akhirnya mereka bisa berkenalan dengan orang Islam, bisa kawin juga dengan orang Islam. Bahkan anak-anaknya budak-budak itu pada zaman sahabat jadi ulama-ulama besar. Ulama-ulama pada zaman tabi'in itu tokoh-tokohnya anak-anak budak itu. Coba kan. Dan budak-budak itu nanti akhirnya dimerdekakan secara bertahap. Ya enggak? Ada zakat wafir riqab untuk memerdekakan budak. Orang dihar suruh memerdekakan budak. Orang bunuh orang suruh memerdekakan budak. Bahkan secara umum disunahkan memerdekakan budak. Nah, supaya budak itu dimerdekakan bagaimana? Kalau dia baik sama tuannya, baik sama masyarakat ya, masyarakat akan simpati, ya, akhirnya dimerdekakan. Kalau dia jahat ya dibudak terus. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan, nah, akhirnya anak-anak kalau mereka dikawin atau dikumpuli sama orang Islam, akhirnya anak-anaknya jadi orang merdeka, ibunya ikut merdeka juga. Jadi tawanan-tawanan dijadikan budak itu termasuk sistem yang sangat baik dan sangat manusiawi, jauh lebih baik dari sistem-sistem yang dikenal sekarang ini. Paham? Paham? Ya. Apalagi? Oh, kamu saja yang tanya, yang lain itu apa? Nggak ada yang tanya apa lagi? Boleh. Kalau menurut saya, ya, kafir di Indonesia ini kafir mu'ahad, yang mereka itu ada akad perjanjian damai dengan orang Islam, bukan harbi. Walaupun sebagian ulama ada yang menilai harbi, tapi kalau menurut saya tidak. Mereka ini apa itu orang kafir yang mengadakan akad perjanjian berupa ya Undang-Undang Dasar 45 itu perjanjiannya. Kita berjanji dengan mereka untuk tidak saling menyerang. Tapi kalau mereka sudah memerangi kita, angkat senjata, ya kita angkat senjata. Selagi mereka tidak mengangkat senjata, kita tidak boleh angkat senjata. Karena kita ini sudah terikat dengan janji mendirikan negara Indonesia ini. Itu pemahaman yang paling bisa diterima akal seperti itu. Kan salahnya sendiri orang Islam dulu tuh bikin perjanjian seperti itu. Maka terikat al-muslimuna ala syurutihim. Adapun kemudian orang-orang kafir itu bikin ini bikin itu, salah kamu, nggak mau dakwah aja sebetulnya itu. Itu menurut kesimpulan saya. Mahfum? Apa lagi? Kerusakan-kerusakan orang kafir itu, ya kalau kamu renungi itu sebetulnya itu bukan karena mereka punya kekuatan, karena kita ini saking lemahnya. Ibaratnya orang kena aid,
Orang kena haid itu hilang ketahanan tubuhnya, maka penyakit apa aja masuk. Nah begitu juga orang Islam sekarang ini ketahanan tubuhnya itu hilang. Sebabnya apa? Hilangnya dakwah. Dakwah itu pertahanan tubuh umat Islam itu dakwah itu. Enggak mau dakwah, akhirnya penyakit apa aja masuk. Coba mau dakwah sungguh-sungguh, kan nggak bisa masuk. Betul nggak? Semua masjid hidup 5 amal. Ya. Semua orang Islam keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kira-kira kebatilan itu merajalela seperti ini? Tidak, insya Allah tidak. Lalu yang maksiat itu sendiri yang bosnya juga orang Islam loh, gimana? Maka jangan kamu pahami kerusakan itu dari orang Islam, dari orang kafir saja. Iya, orang kafir ya juga usaha habis-habisan. Tapi justru sebab yang terbesar itu karena kelemahan daya tahan umat Islam ini. Dan untuk menghidupkan daya tahan itu tidak ada jalan lain selain dakwah.